Lamun perjalanan manusia akhlakna geus teu selaras jeung sesuai amanah leluhur atau sesuai jeung ngajaga alam, akan menimbulkan resah. Ayeuna endek henteu ngaula ka indungna, henteu ngaula ka bapana, henteu ngaula ka pamarentah, henteu nyaho diingetan ku aturan hukum, jelema tetap merasuka meroduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera, juga salam bahagia buat sahabat dan dulur Mang Baduy di mana saja dulur dan sahabat berada. Kembali bertemu dengan Mang Baduy yang tentunya masih di Mang Baduy channel informasi budaya, wisata dan sejarah-sejarah Sunda yang ada di Provinsi Banten. Sahabat dan dulur Mang Baduy semuanya, banyak sekali orang yang membuat konten tentang sejarah perang Baduy dengan Banten. Namun amat disayangkan ketika di dalamnya tidak diterangkan, baik itu dalam kontennya atau dalam kolom deskripsinya tidak diterangkan bahwa apa sebenarnya perang tersebut. Karena sekarang itu ketika orang-orang melihat konten tersebut, banyak yang salah paham dan banyak yang gagal paham. Artinya orang-orang yang menonton itu kebanyakan mengiranya Baduy dengan Banten itu kan benar-benar perang secara langsung, perang frontal, perang pertempuran. Padahal kalau kita berpikir secara logika, untuk zaman sekarang, untuk saat ini, perang langsung itu mungkin tidak akan bisa terjadi karena satu, sistem keamanan di negara kita sudah baik, canggih, dan mungkin sebelum perang itu terjadi sudah terdeteksi oleh pihak keamanan dan tidak akan mungkin perang menurut Mang Baduy. Wallahu a'lam kedepannya, karena itu rahasia dari Gusti Allah, rahasia dari Tuhan yang biasa. Namun di sini Mang Baduy hanya ingin memberikan garis kesimpulan. Ini menurut Baduy, versi Mang Baduy. Wallahu a'lam, dulur mempunyai versi yang lainnya. Artinya, ketika berbicara perang yang diutarakan dalam Silok Pantun Bogor Wangsit Siliwangi tersebut adalah hanya sebatas silokan, yang dalam arti bahasa Sunda silokan itu isi, loba, muka, buka. Kalau kita menelaah, kalau kita mempelajari dan mengerti isi dari Wangsit Siliwangi itu tersebut, banyak hal-hal yang akan terbuka. Contohnya seperti perang Baduy Banten. Istilah perang atau pertempuran Baduy Banten itu, menurut versi Mang Baduy, perang tersebut itu ada dua kemungkinan. Satu, perang budaya, dan dua, perang akidah atau perang keyakinan. Perang yang pertama menurut versi Mang Baduy yaitu perang budaya. Apa sih perang budaya? Sahabat dan dulur Mang Baduy semuanya, seperti kita ketahui, suku-suku adat atau masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh adat leluhurnya mungkin hanya suku adat Baduy, khususnya suku adat yang berada di kawasan kampung suku adat Baduy Dalam seperti Cibiok, Cikertawarna, dan Cigesi. Mereka adalah masyarakat yang masih memegang teguh kebudayaan dan leluhurnya, masih memegang teguh dan merawat, melestarikan budaya dari leluhurnya. Jadi perang budaya yang dimaksud adalah mereka sekarang ini bukan nanti, tapi sekarang pun sudah berperang dengan budaya, seperti budaya modern, budaya kehidupan modern, dan budaya adat istiadat modern. Mereka amat menjaga. Mereka melarang menggunakan alat modern seperti piring-piring dari plastik dan kaca, barang-barang modern, televisi, HP, ataupun apa sebagainya. Bahkan tindak tanduk yang sifatnya modern pun mereka amat menjaganya. Mereka masih menjaga sifat kejujuran,
menjaga sifat sopan santun, dan menjaga saling menolong. Tidak seperti kebanyakan orang-orang yang sudah modern dan jiwa tolong menolongnya sudah terkikis, jiwa kejujurannya hampir sudah tidak ada. Lamun perjalanan manusia akhlakna geus teu selaras jeung sesuai amanah leluhur atau sesuai jeung ngajaga alam, akan menimbulkan resah. Sebab ieu alat ayeuna endek henteu ngaulah ka indungna, henteu ngaulah ka bapana, henteu ngaulah ka pamarentah, henteu nyaho diingetan ku aturan hukum, jelema tetap merasuka meroduga. Kukumaha ge ieu terlalu teuing kena ku budaya-budaya deungeun. Budaya urang nu aslina, budaya nu luhur urang ditinggalkeun. Lamun cik bahasa Sunda mah kasilih ku mangadeuh. Maka mereka pun membuat strategi adanya Baduy luar untuk memfilterisasi, untuk menyaring barang-barang dari luar yang sifatnya modern agar tidak masuk ke Baduy dalam. Banyak orang-orang Baduy luar yang di daerah Kanekes yang sudah mempunyai HP, sudah berjualan, sudah berbisnis. Karena tujuan adanya Baduy luar atau Baduy pendamping itu untuk memfilter, untuk menyaring barang-barang yang datang ke Baduy, disaring di Baduy luar, untuk mencegah, menjaga kebudayaan dari luar untuk masuk ke Baduy dalam, disaringnya di Baduy luar. Baduy dalam berusaha keras menjaga agar kehidupan modern tidak masuk sampai ke Baduy dalam. Mereka terus berusaha bagaimana caranya agar orang-orang Baduy dalam tidak terkontaminasi dengan kehidupan yang modern. Dan yang kedua, perang yang dimaksud menurut versi Baduy adalah perang akidah atau perang keyakinan. Seperti kita ketahui bahwa orang-orang suku adat Baduy, kalau urusan akidah, Baduy dalam ataupun Baduy pendamping masih memegang teguh adat kepercayaan di luar mereka, yaitu Islam Sunda Wiwitan yang berasal dari agama Kakutayan, agamanya orang-orang Sunda dulu. Berbeda dengan orang-orang Baduy Dangka di luar Baduy pendamping yang sudah atau banyak yang memeluk agama Islam, disebutnya Baduy Mualaf. Sebetulnya kalimat Baduy Mualaf itu Baduy Mualaf. Mereka nggak mau disebut Baduy Mualaf. Orang yang sudah masuk Islam ya sudah disebutnya orang-orang Islam. Tapi ada juga yang mencantumkannya sebagai Baduy Mualaf. Mereka menyebutnya sebagai Baduy Dangka. Kalau mungkin artinya itu Dangka itu dalam bahasa Buguni itu murtad yang sudah melanggar, mereka pun terusir. Dalam sejarah Sunda Banten, sebetulnya perang akidah itu sudah mulai dari dulu, sekitar dulu tahun 1600-an ya, ketika Kanjeng Sultan Maulana Yusuf mengutus seorang abdi istana ke daerah Baduy, seorang ulama Banten ke daerah Baduy yang bernama Ki Bagus Asahumi atau biasa yang lebih dikenal dengan Ki Sahum. Ki Sahum ini ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Baduy yang datang dulu ke daerah Baduy yang sekarang. Perjuangan penyebaran agama Islam yang dilakukan Ki Sahum, beliau mempunyai santri, beliau mempunyai seorang murid yang berasal dari daerah Baduy sendiri yang bernama Antapati. Akhirnya dibawalah Antapati ke Istana Banten dan mendapatkan gelar Raden Mulia Semara. Dahulu di zaman Kanjeng Sultan Maulana Yusuf, Antapati atau Raden Mulia Semara dipesantrenkan ke daerah Cirebon, ke daerah Demak, dan ke daerah Jawa-Jawa lainnya, sampai ke pesantren Sepuro Karawang. Akhirnya setelah beberapa puluh tahun kemudian, mereka atau Raden Mulia Semara kembali ke Banten, kembali ke daerah Sultan Maulana Yusuf dahulu. Beliau, Raden Mulia Semara ini meminta izin kepada Sultan untuk menyebarkan Islam di daerah kelahirannya. Berangkat dari sejarah itu,
Sampai sekarang pun hasil dari santri-santri dahulu yang di tahun 1600-an, akhirnya banyak orang-orang Baduy luar yang memeluk agama Islam, khususnya di daerah Baduy Dangka. Kalau di daerah Dangka sekarang sudah banyak ada musola, ada sekolah formal SD, gitu. Ada madrasah dan sudah banyak ustaz. Jadi perang akidah di sini orang-orang Baduy dalam juga masih menjaga jangan sampai agama wiwitan mereka terkontaminasi oleh agama luar. Namun mereka masih menganggap saudara dengan orang-orang Baduy Dangka yang sudah memeluk agama Islam. Walaupun orang Baduy Dangka sudah memeluk agama Islam, tapi adat istiadat mereka tetap menyatu dengan orang-orang Baduy. Ketika ada acara tawalu, ada acara laksa, ataupun ada acara masjid, mereka bersatu. Ada acara misalnya seba raja juga, seba raten-raten, mereka pun ikut. Namun satu titik yang mereka pertahankan adalah bagaimana caranya agar kepercayaan keyakinan mereka yang bernama Islam Sunda Wiwitan, agama Sunda Buhulu, tidak tercampur, tidak terkontaminasi, dan tidak terserang oleh agama dari luar, oleh keyakinan dari luar. Itulah perang yang Baduy maksudkan. Bukan berarti perang gotok-gotokan, perang pertempuran, perang tembak-tembakan, atau perang bacok-bacokan. Itu hanya sebuah silokan. Perang akidah, perang kebudayaan, perang tingkah laku, dan perang kehidupan sehari-hari. Seperti sekarang yang Baduy katakan tadi, budaya orang-orang Baduy yang selalu menjaga. Akhirnya mereka pun sekarang berperang. Satu contoh perang yang paling utama adalah perang dengan sampah. Datangnya orang-orang luar ke Baduy itu sudah membuka tabir peperangan, sudah menabuh genderang peperangan. Orang-orang luar membawa makanan, membawa plastik, lempar di Baduy. Kali-kali di Baduy, sungai-sungai di Baduy yang awalnya jernih sekarang sudah terkontaminasi. Banyak sampah plastik, kotoran-kotoran, maaf, yang seperti ada yang lainnya. Kesempatan menjajakan dagangan plastik sekarang di Baduy sudah banyak. Bahkan masuk mulai merambah pelan-pelan ke Baduy dalam. Baik sahabat yang Baduy semuanya, terima kasih banyak sudah menyimak video dari Baduy. Semoga saja ada manfaatnya. Baduy mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari dulu semuanya masih mempunyai versi yang lain, mempunyai keterangan ataupun punya pengalaman dan penjelasan yang lain. Mohon maaf karena Baduy juga sifatnya masih pembelajaran dan masih tanya-tanya yang lain. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton video Baduy. Baduy mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh.